Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Ana Meleni Eskom IMSC selaku dosen mata kuliah Manajemen Agribisnis. Di sini kami dari kelompok 3 yang akan mendiskusikan mengenai mengelola lingkungan agribisnis. Adapun anggota kelompok kami yaitu Suci Novianti, saya sendiri, Muhammad Faris, dan Samsul Eri Reza. Langsung saja masuk ke pembahasan. Tujuan mengelola lingkungan agribisnis. Nah, lingkungan agribisnis itu dikelola untuk mengidentifikasi pengaruh lingkungan yang menguntungkan dan yang merugikan. Kemudian mengelola faktor yang menguntungkan atau mendukung sistem dan mengendalikan faktor yang merugikan agar tidak mengganggu kelangsungan hidup sistem. Nah, di dalam lingkungan agribisnis itu terdapat beberapa lingkungan yang mempengaruhi agribisnis. Salah satunya yang pertama yaitu undang-undang dan legalitas. Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan image usaha sehingga memperbaiki kepercayaan konsumen, melindungi dan memperkuat posisi produsen bila terjadi konflik, dan dapat menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena ketika suatu produk telah legal, maka akan mudah untuk di untuk disebarluaskan. Selanjutnya yaitu ada lingkungan dan strategi bisnis. Nah, kondisi bisnis dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat dan sebaliknya. Sehingga sistem agribisnis perlu mempelajari pengaruh-pengaruh lingkungan bisnis dari berbagai sistem seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Nah, di dalam faktor lingkungan itu ada 3, yaitu lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi makro dan mikro pemerintah. Dalam kebijakan ekonomi makro itu terdiri dari kebijakan fiskal dan moneter yang memfokuskan bagaimana pemikiran atau strategi dalam menghidupkan mekanisme kegagalan pasar. Ekonomi mikro berfokus pada pengalokasian sumber daya secara efektif dan efisien untuk menjaga keseimbangan pasar. Dan yang terakhir adalah situasi ekonomi internasional. Kenapa berpengaruh? Karena adanya permintaan pasar global yang meningkat terhadap produk pertanian dapat mendorong produsen untuk meningkatkan produksi. Nah, tidak hanya itu, harga suatu komoditas, khususnya hasil pertanian juga dapat mempengaruhi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, sehingga memerlukan pupuk pestisida. Contoh kebijakan dari ekonomi internasional yaitu kebijakan ekspor dalam negeri seperti kebijakan pajak, kelembagaan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada Paris dipersilahkan. Ya, saya akan menjelaskan beberapa kekuatan dan kelemahan internal agribisnis. Untuk pertama itu kekuatan dan kelemahan analisis kekuatan dan kelemahan adalah kebalikan dari sebuah peluang dan ancaman. Kekuatan dan kelemahan merupakan faktor-faktor yang ada di internal agribisnis. Analisa internal dalam suatu usaha biasa disebut dengan SWOT. Namun, dalam hal ini hanya berfokus pada strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Kekuatan perusahaan menunjukkan kemungkinan adanya beberapa strategi tertentu yang akan berhasil, sedangkan kelemahan suatu perusahaan, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hal-hal yang harus diperbaiki atau dievaluasi. Uh, yang bagian-bagian dari kelemahan dan kekuatan internal agribisnis adalah pertama, karyawan. Karyawan adalah manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa uang ataupun bentuk lainnya dari perusahaan atau organisasi. Karyawan dapat dibagi menjadi 2 klasifikasi karyawan, yaitu klasifikasi karyawan berkerah putih dan berkerah biru. Lanjut ke manajemen. Pertama ada
manajemen logistik ke dalam. Logistik ke dalam adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan informasi mengenai gudang, persediaan, atau jadwal pengiriman. Selanjutnya adalah operasi. Operasi merupakan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan transformasi input produksi menjadi produk akhir yang meliputi permesinan, perakitan, pengetesan, pengepakan, dan pemeliharaan mesin atau pemeralatan. Selanjutnya yaitu logistik keluar. Logistik keluar merupakan satu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan distribusi produk ke konsumen. Selanjutnya ada segmen pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan di sini dapat menyediakan fasilitas sehingga konsumen dapat membeli produk dan mencakup pula kegiatan seperti periklanan, penjualan, penentuan harga, jalur distribusi, dan promosi. Selanjutnya ada pelayanan. Pelayanan menyediakan pelayanan untuk memelihara dalam hal ini nilai dari produk yang mencakup instalasi atau pemasangan sebuah produk, terus ada pelatihan, penyediaan suku cadang, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang terakhir ada fungsi penunjang. Fungsi penunjang merupakan aktivitas pendukung perusahaan yang meliputi pengadaan pengembangan teknologi, manajemen sumber daya manusia, untuk infrastruktur dan perusahaan, untuk infrastruktur sebuah perusahaan. Yang ketiga ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini dapat mewakili kepentingan para pemegang saham yang bertugas memantau kegiatan dan mengawasi manajemen, serta memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Selanjutnya ada yang keempat adalah pemegang saham dan dewan direksi. Pemegang saham adalah pemegang atau orang yang memiliki saham di perusahaan tersebut. Mereka dapat menggunakan haknya dengan lewat rapat umum pemegang saham. Dewan direksi adalah dewan direksi yang sebuah pihak yang bertanggung jawab menentukan tujuan suatu organisasi, menentukan strategi pencapaian tujuan, dan lain-lain. Dewan direksi ditetapkan oleh para pemegang saham. Terus terakhir ada modal. Nah, modal ini adalah pengeluaran pertama sebuah perusahaan. Pengeluaran ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan eksistensi perusahaan tersebut. Suatu organisasi atau perusahaan membutuhkan modal setidaknya untuk memulai atau memberlangsungkan sebuah perusahaan. Dilanjut oleh rekan saya yaitu Samsul, silakan. Baik, saya izin melanjutkan yaitu mengenai peluang dan ancaman eksternal di agribisnis. Lingkungan eksternal terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu lingkungan khusus, yang kedua ada lingkungan umum. Lingkungan khusus yaitu lingkungan bagian yang secara langsung terjun terhadap pencapaian dari tujuan sebuah organisasi. Meliputi komponen pemasok, pesaing, dan kreditor. Yang kedua ada lingkungan umum, yaitu yang meliputi berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, politik, dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, dan kondisi global yang mungkin mempengaruhi organisasi. Peluang dan ancaman eksternal juga dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal mikro atau khusus, dan lingkungan eksternal makro atau umum. Menurut Anton, tahun 2011, lingkungan eksternal makro adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi, yang terdiri dari pesaing atau kompetitor,
penyedia atau supplier, langganan atau customer, lembaga keuangan atau financial instansi, pasar tenaga kerja atau labor supply, dan perwakilan-perwakilan pemerintah. Di antaranya yaitu lingkungan eksternal atau mikro itu, yaitu yang pertama ada pesaing. Perlunya pemahaman terhadap lingkungan persaingan agar organisasi atau suatu usaha untuk mengetahui posisi persaingannya. Yang kedua ada langganan. Perusahaan harus menganalisis profil langganan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, serta kondisi pasar sehingga dapat menjaga kelangsungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil. Yang ketiga ada lembaga keuangan. Untuk memperluas usahanya, perusahaan memerlukan adanya tambahan modal dan dari pihak lain, yaitu lembaga-lembaga keuangan dan lain-lain. Yang keempat ada supplier. Supplier sebagai penyedia bahan baku, bahan penolong, dan input lain yang mendukung proses produksi. Hal ini bertujuan agar persediaan suatu barang akan tetap dan sehingga produksi akan berjalan lancar sesuai permintaan konsumen. Selanjutnya ada instansi pemerintah dapat berpengaruh terhadap aktivitas perusahaan dalam banyak hal seperti peraturan dan syarat berdirinya perusahaan, seperti perizinan, pembatasan terhadap perusahaan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dan lain-lain. Selanjutnya ada lingkungan eksternal makro atau umum. Menurut Shapira 2009, lingkungan umum pada lingkungan organisasi merupakan kondisi eksternal yang luas yang dapat mempengaruhi organisasi serta berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja organisasi. Yaitu diantaranya ada kondisi ekonomi. Karena ketika ekonomi stabil, penghasilan masyarakat akan stabil sehingga suatu usaha akan mengikutinya. Kemudian ada kondisi politik dan hukum. Kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif suatu negara sehingga organisasi dapat mengembangkan bisnisnya sebagai bidang. Yang ketiga ada kondisi sosial budaya. Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis terutama pemasarannya pada kondisi nilai-nilai sosial, kebiasaan, dan selera konsumen. Hal ini bertujuan agar mudah diterima masyarakat sehingga dapat berdampak baik bagi perusahaan. Selanjutnya ada kondisi demografi. Perubahan pada karakteristik demograf seperti jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat berpengaruh pada kebijakan manajemen perusahaan dan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengontrol perusahaan. Selanjutnya ada teknologi. Dalam pengambilan keputusan manajer perusahaan, teknologi ini sangat berperan, terutama tentang pengembangan produk. Yang terakhir ada globalisasi. Dengan adanya globalisasi, manajer dari perusahaan dalam negeri akan semakin tertantang dan mendirikan produk atau perusahaan baru di bidang yang sama sehingga meningkatkan jumlah pesaing. Next. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.